has, had, do, does, did. Dan yang ketiga ada modals. Modals itu meliputi dari can, could, will, would, should, must, and there are many more. Catatan di sini, kalau verbnya adalah verb 1, maka kita menggunakan do atau does. Kalau verbnya adalah verb 2, kita menggunakan did. Kalau verbnya adalah have plus verb 3. Hello everyone, Francisca here. Welcome to my channel where I'm going to share about the elliptical contraction. Jadi di sini yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu elliptical contraction, apa fungsi dari elliptical contraction, dan apa penggunaan dari elliptical contraction itu sendiri. Oke, jadi elliptical contraction itu digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang memiliki subjek yang berbeda, akan tetapi memiliki verb dan complement yang sama. Dan fungsi dari elliptical contraction ini digunakan untuk menghindari pengulangan kata dalam suatu kalimat. Jadi lebih tepatnya adalah penyederhanaan kalimat. Contohnya, aku sudah mengerjakan PR. Dia sudah mengerjakan PR. Nah, these two sentences can be combined to one menjadi aku sudah mengerjakan PR dan dia juga. Like that. Sekarang kita masuk di penggunaan dari elliptical contraction. Yang pertama ada elliptical contraction positive, itu ada to and so. Jadi to and so used for two positive sentence with different subject but have the same verb and complements. To and so which mean juga. Jadi ada dua formula untuk to and so. Yang pertama, ketika kita menggunakan to, formulanya adalah first sentence plus and plus subject plus auxiliary plus to. Formula yang kedua, first sentence plus and plus so plus auxiliary plus subjects. Oke, sebelum kita masuk di contoh dari elliptical contraction positive ini, kita akan bahas dulu tentang auxiliary. Jadi auxiliary ini meliputi yang pertama to be, itu ada are, is, was, were, dan yang kedua ada have, has, had, do, does, did. Dan yang ketiga ada modals. Modals itu meliputi dari can, could, will, would, should, must, and there are many more. Catatan di sini, kalau verbnya adalah verb 1, maka kita menggunakan do atau does. Kalau verbnya adalah verb 2, kita menggunakan did. Kalau verbnya adalah have plus verb 3, maka kita menggunakan have. Kalau verbnya adalah has plus verb 3, kita menggunakan has. Kalau verbnya had plus verb 3, maka kita menggunakan had. I will give you examples. The first examples, I'm hungry, she is hungry. Kalau kita menggunakan to menjadi I'm hungry and she is too. Kalau kita menggunakan so menjadi I'm hungry and so is she. Contoh yang kedua, I want to cook crab. They want to cook crab. Kalau kita menggunakan to menjadi I want to cook crab and they do too. Nah, karena cook adalah bentuk verb 1 dan subjeknya adalah they, maka kita menggunakan do. Kalau kita menggunakan so menjadi I want to cook crab and so do they. Contoh yang ketiga, Ari has done homework, Dian has done homework. Kalau kita pakai to menjadi Ari has done homework and Ari has to. Kalau kita pakai so menjadi Ari has done homework and so has Dian. Contoh yang keempat, Tami should go to Surabaya, I should go to Surabaya. Kalau kita pakai to menjadi Tami should go to Surabaya and I should too. Kalau kita menggunakan so menjadi Tami should go to Surabaya and so should I. Kita masuk di penggunaan yang kedua dari elliptical contraction, yaitu elliptical contraction negatif. Ada either and neither, which mean the same as to and so, yaitu juga, tapi bedanya kalau untuk either and neither itu used for two negative sentence
with different subjects but have the same verb and complements. Untuk either and neither ada dua rumus, yaitu yang pertama ketika kita menggunakan either itu first sentence plus and plus subject plus auxiliary plus not plus either. Rumus yang kedua ketika kita menggunakan neither yaitu first sentence plus and plus neither plus auxiliary plus subjects. Perlu kita catat nih di sini untuk seldom, never, rarely, barely, and scarcely. Itu yang sama-sama artinya adalah jarang, itu mengandung sesuatu yang sifatnya adalah negatif. I will give you examples. The first example, I'm not hungry, she is not hungry. Kalau kita pakai either menjadi I'm not hungry and she is not either. Kalau kita menggunakan neither menjadi I'm not hungry and neither is she. Contoh yang kedua, I don't want to cook crab, they don't want to cook crab. Kalau kita pakai either menjadi I don't want to cook crab and they don't either. Kalau kita pakai neither menjadi I don't want to cook crab and neither do they. Contoh yang ketiga, Ari hasn't done homework, Dian hasn't done homework. Kalau kita pakai either menjadi Ari hasn't done homework and Dian hasn't either. Kalau kita pakai neither menjadi I hasn't homework and neither has Dian. Contoh yang keempat, Kami never go to Surabaya, I never go to Surabaya. Kalau kita pakai either menjadi Kami never go to Surabaya and I don't either. Nah, kita di sini punya dua kata kunci. Never itu mengandung negatif dan go itu masuk di verb 1. Sesuai dengan aturan yang pertama, ketika verb 1 kita bisa menggunakan do atau does, tergantung dari subjeknya. Karena subjeknya adalah I, maka kita gunakan do. Selanjutnya, kalau kita pakai neither menjadi Kami never go to Surabaya and neither do I. Next, kita masuk di penggunaan yang ketiga dari elliptical contraction, yaitu elliptical contraction contrary, yaitu but. Useful to opposite sentence, positive and negative, but in the same tenses. Yang formulanya yaitu first sentence plus but plus subject plus auxiliary positive or auxiliary negative. Jadi penggunaan auxiliary positif atau negatif itu tergantung kalimat keduanya. Kalau misalkan kalimat keduanya adalah positif, maka kita menggunakan auxiliary positif. Kalau misalkan kalimat keduanya adalah negatif, maka kita menggunakan auxiliary negatif. The first example, I'm hungry, she is not hungry. Menjadi I'm hungry, but she is not. Contoh yang kedua, I don't want to cook crab, they want to cook crab. Menjadi I don't want to cook crab, but they do. Contoh yang ketiga, Ari hasn't done homework, Dian has done homework. Menjadi Ari hasn't done homework, but Dian has. Contoh yang keempat, kami sudah go to Surabaya, I should go to Surabaya. Menjadi kami sudah go to Surabaya, but I should. Baik, jadi inilah pembahasan tentang elliptical contraction. Jadi elliptical contraction terbagi menjadi 3, yaitu ada elliptical contraction positif, elliptical contraction negatif, dan elliptical contraction contrary. I hope this video is useful. If you like this video, please give thumbs up and don't forget to subscribe. Bye bye.